ayat yang ke-19 sampai 20. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Kembali saya undang bangkit berdiri untuk menghormati Tuhan. Menghormati adalah menghormati pembacaan firman-Nya di tengah-tengah kumpulan itu umat-umat Tuhan. Galatia 2 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi itulah cara Tuhan. Amin. Haleluya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Kita diingatkan supaya kita jangan berpikir bahwa kita ini pernah merasa sendiri. Enggak ada. Sesudah Anda dan saya diubahkan oleh firman di zaman ini, Anda tidak sendirian. Amin. Ada seorang yang selalu mengasihimu. Anda yang tidak sadarnya itu, ala ngapalu jahuham, ngapalu jahu hita. Amin. Namar siap bagion. Haleluya. Tetapi tidak demikian kebenarannya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan lihat Kristus yang hidup di dalam aku. Berarti berapa orang itu? Berarti berapa itu? Sudah tidak Anda sendiri lagi. Sudah ada yang lain, yaitu Tuhan. Roh Kristus di dalammu. Amin. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Kali lagi saya katakan hidup oleh iman. Dalam siapa? Dalam anak Allah. Amin. Siapakah anak Allah? Roh Kudus. Dalam anak Allah, yaitu dalam Nabi ajarkan anak Allah adalah Roh Kudus. Amin. Dalam anak Allah, lihat, yang telah mengasihi aku. Kalau anak manusia, siapa namanya? Yesus. Haleluya. Jadi lihat, sama seperti dulu Roh Kudus di dalam Yesus, di dalam daging, tetapi itu firman menjadi manusia. Sekarang pun itu harus dikerjakan Tuhan lagi di dalam Anda dan saya. Amin. Haleluya. Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bukan hanya memberikan rohnya, tapi dia juga sudah memberikan dirinya untuk Anda, supaya tubuhmu itu layak Anda diami bersama-sama dengan Tuhan. Silakan duduk. Amin. Dan di manakah polanya pertama-tama Anda lihat di zaman yang gelap ini? Di dalam seorang nabi. Amin. Bagaimana cara Tuhan? Yaitu dibenarkan. Jadi nabi itulah seseorang yang dibenarkan. Sama seperti Abraham dibenarkan. Abraham itu dulunya orang berdosa? Ya. Brother Branham juga orang berdosa? Ya. Kenapa? Karena dia sudah datang di dalam daging, yang mana dagingnya datang dari keinginan dosa. Amin. Walaupun dia mengerang. Nabi mengerang. Karena dia berjuang melawan keinginan daging di masa hidupnya. Sewaktu dia masih anak-anak, remaja, apalagi anak muda. Anak muda yang lain bisa begini, bisa begitu, tapi Nabi nggak bisa. Ketika dia mau mencoba, lihat malaikat Tuhan, Yesus Kristus, datang mengingatkan dia. Jangan. Amin. Dan terus menyertai Nabi. Lihat. Jadi itu Tuhan mulai dari seorang Nabi. Supaya mendatangkan kasih karunia di setiap zaman kepada umat Tuhan. Karena umat Tuhan sudah di dalam belenggu. Amin. Umat Tuhan sudah di dalam belenggu. Sama seperti orang Israel dulu. Mereka sudah dibelenggu, diperbudak. Dan kita di akhir zaman, yaitu zaman Laodikia, kita juga diperbudak dulunya oleh sistem. Amin. Yang adalah, lihat, Mesir modern.
Amin. Itulah organisasi denominasi gereja. Itu yang sudah memperbudak kita. Kita ini menjadi komoditi, di mana menghasilkan hal-hal untuk memuaskan para keimamatan palsu. Amin. Memuaskan para keimamatan yang palsu. Ya, jadi lihat, mereka hidup karena persembahan-persembahan. Mereka sudah menghidupi pelayanan itu, dan hidup mereka itu pergi bisa naik mobil mewah, kemudian singgah di mall sana, singgah di mall sini, pesta sana, pesta sini. Anda paham itu? Haleluya. Lihat, mempergunakan yang bukan milik mereka. Amin. Dan mereka buat program, cara-cara bagaimana pundi-pundi itu tidak akan pernah nol di dalam gereja. Tidak pernah nol, selalu ada. Bahkan ketakutan kalau sampai nol. Ternyata Tuhan ajarkan itu harus nol. Tetapi keimamatan yang palsu itu sudah berusaha supaya membuat itu jangan nol. Haleluya. Ya. Nah, sehingga lihat, maka tidak lagi hidup oleh iman. Tidak lagi hidup oleh iman. Tetapi hidup oleh karena mengandalkan pikirannya supaya bagaimana menghasilkan program-program, dan hasil dari program itu dapat menghasilkan uang. Dan iman mereka, dalam tanda kutip pengertian iman yang tidak sebenarnya, amin, sudah bergantung kepada hal-hal yang terlihat. Sudah bergantung kepada hal-hal yang terlihat. Itulah kekayaan dan lain sebagainya dan jumlah. Amin. Haleluya. Tapi tidak demikian anak-anak Allah. Dimanapun Anda sendiri, berdua, Anda harus tahu, lihat Anda tidak sendirian. Ada seseorang, yaitu Allah yang tak terlihat, memberikan rohnya. Amin. Haleluya. Di dalam hidupmu, tetapi di dalam yang terlihat, dia memberikan pakaiannya kepadamu. Jadi Roh Kudus yang terlihat bagimu, Anda harus tahu itu adalah pastormu. Amin. Itulah Roh Kudus yang terlihat bagimu. Makanya ketika Anda tidak, Anda punya sesuatu yang dapat membedakan. Amin. Membedakan bahwa apa yang disampaikan oleh pastor saya itu adalah kebenaran dan baik bagi saya. Amin. Tetapi lihat, ketika itu tidak benar menurut firman Tuhan, Anda harus tahu bahwa dia bukan pastor untuk saya. Anda mengerti? Jadi Anda harus tahu di mana Roh Kudus yang terlihat untuk bisa Anda taati, untuk bisa Anda turuti. Karena kalau Anda tidak memilikinya, maka Anda akan betul-betul sendirian di bumi ini. Walaupun Anda bersuami, walaupun Anda beristri, Anda akan tetap merasa sendirian. Karena kita sedang berbicara tadi yang tak terlihat. Amin. Yang Anda akui, sadari itu melalui iman. Ya, seperti itu. Jadi, kalau saya ulang, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah, aku telah disalibkan dengan Kristus. Jadi bagaimana caranya hidup oleh hukum Taurat? Tidak ada selain di dalam Yesus Kristus. Itu dia. Jadi orang bisa berkata, lihat, tentang hukum Taurat, tentang 10 hukum Allah. Amin. Dari mulai Allah sampai bagaimana mengasihi Allah lebih daripada segalanya. Itu hukum Taurat. Hukum Taurat itu intinya.
oknum Allah, amin, sampai bagaimana mengasihi dia lebih daripada segalanya. Maka lihat, itu tidak bisa dilakukan lewat tradisi-tradisi Israel. Dan tidak ada seorang pun nabi yang bisa mengerjakan hukum itu persis selain sang nabi, yaitu Yesus Kristus. Maka untuk melakukan hukum Taurat di zaman ini bagi kita, karena kita bukan bangsa Israel, tidak ada cara lain selain yaitu menerima Yesus Kristus. Seorang yang sudah melakukan seluruh hukum Taurat itu. Karena itu adalah kehendak Allah. Hukum Taurat itu adalah kehendak Allah. Amin. Tetapi tidak ada yang melakukan itu. Tuhan tahu. Itulah makanya diberikan hukum itu. Tidak ada yang bisa melakukan itu selain Allah. Supaya semuanya tetap bergantung kepada Allah. Coba bayangkan kalau ada yang bisa melakukan itu selain Allah. Orang akan lari dari Allah kepada orang itu. Orang akan lari dari hadapan Allah kepada orang lain yang bisa melakukan hukum itu. Sama saja Allah itu bukanlah segalanya. Lihat. Jadi itu bukan untuk membuat sesuatu hal yang lain. Selain untuk membawa setiap orang supaya datang mengandalkan Tuhan Yesus. Yang adalah Allah itu sendiri. Itu maksud Tuhan. Karena melalui hukum itu, maka dosa disingkapkan. Ketidakpercayaan nyata. Dan siapakah yang pernah bisa melakukan itu dengan sempurna? Tidak ada lain. Selain Yesus Kristus yang berkata, makananku adalah melakukan kehendak Allah, kehendak Bapa. Dan firman hukum Taurat adalah kehendak Allah. Haleluya. Jadi itu simple jika kita selalu dikaitkan kepada pesan di zaman ini. Amin. Selalu dibawa, disejajarkan dengan pesan seorang nabi di zaman ini. Fokusnya adalah Kristus. Jadi Anda harus selalu melihat fokusnya adalah Kristus. Apapun yang Anda baca, amin, haleluya, apapun yang Anda sedang telusuri dalam Alkitab, fokusnya adalah Kristus. Fokusnya adalah melihat Tuhan Yesus, amin, di pembacaan. Sehingga ketika Anda sudah dapatkan itu, maka Anda tarik itu ke dalam hidupmu, amin. Anda tarik itu ke dalam keluargamu, Anda tarik itu ke dalam gereja lokalmu, perhimpunanmu. Yang dipandang di sini, amin. Haleluya. Yang dipandang dalam hidupmu, yang dipandang dalam keluargamu. Tidak lain, harus selalu Kristus temukan di sana. Tuhan temukan di sana. Bukan suami yang ingin dihebat-hebatkan. Bukan istri yang selalu ingin dikasih-kasihi. Bukan. Walaupun Tuhan katakan kasihlah istrimu. Tetapi tidak boleh karena hanya kasihnya lebih besar kepada istrinya atau kepada suaminya daripada kepada Tuhan. Enggak benar itu. Amin. Haleluya. Begitupun tentang menaati suami. Bukan suami segala-galanya yang ingin ditaati. Tetapi itu Tuhan Yesus Kristus. Ketika Tuhan Yesus Kristus ada dalam suami, seorang yang taat, ya kita harus taat kepada dia. Karena tidak ada sesuatu yang disangkali oleh suami itu tentang Tuhan. Maka dia wajib seorang yang ditaati di dalam keluarga itu. Ya, itu. Jadi tidak bisa melebihi Tuhan. Amin. Ya, tidak bisa. Harus dia menjadi fokus. Keluarga, anak-anak, suami, istri, dan juga setiap pribadi-pribadi. Bahkan kumpulan kita yang kecil ini. Amin. Fokusnya selalu harus kepada Kristus Yesus atau firman Allah. Haleluya. Namun lihat, kalau saudara dan saya sadari, kita hidup. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Jadi sekarang, siapa yang akan ditinggikan di situ? Haleluya. Tetapi Anda harus selalu waspada. Benar apa yang saudara katakan, Tuhan yang harus ditinggi, tapi saudara harus waspada. Karena iblis menyusup ketika Anda sudah mulai kedagingan. Amin. Ketika Anda sudah selalu bisa memikirkan yang lain selain firman. Haleluya. Maka Anda akan jatuh. Seperti yang tadi katakan, yang lebih tinggi adalah Tuhan. Bukan lagi Tuhan kalau Anda tidak waspada.
Tetapi dirimu bahkan keperluanmu bisa yang lebih tinggi daripada Tuhan. Amin. Itulah makanya firman ini selalu diulang dan diulang. Anda sudah berapa kali dengarkan ini? Amin. Tetapi itulah makanya kenapa firman ini diulang dan terus diulang. Karena Tuhan masih mendapati diri kita. Amin. Tidak persis seperti firman Tuhan ini. Haleluya. Makanya Tuhan panjang sabar. Kita ini tidak sendiri. Amin. Apalagi ini zaman dikatakan Nabi, ini adalah zaman zaman kesatuan, zaman pernikahan. Amin. Yang sepadan Kristus dengan umatnya. Haleluya. Tuhan dengan Anda bukan lagi dua, tapi satu. Sehingga dialah satu-satunya yang ditinggikan di dalam Anda. Amin. Ya, dikatakan melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dari manakah saudara dan saya mengerti kalau Kristus sedang hidup di dalammu? Dari keinginan-keinginan yang diekspresikan. Amin. Dari keinginan-keinginan yang diekspresikan. Dari situlah Anda akan tahu apakah Kristus hidup di dalam seseorang atau bukan. Karena keinginan kita, lihat, sangat berbeda dengan keinginan Tuhan. Jikalau kita belum menyatu dengan Tuhan. Amin. Banyak orang yang akhirnya berandai-andai, bahkan membayangkan. Bahkan bisa dia meraba-raba. Ya. Itulah orang-orang yang belum persis didapati seperti yang dikatakan di Galatia 2 ini. Kristus yang hidup di dalam aku. Lihat. Jadi tentang ayat firman Tuhan nanti kita akan membaca. Di mana aku berada, disitulah kamu berada. Tidak menunggu nanti. Walaupun secara pemanifestasian akbarnya. Tentang Kristus, tentang Tuhan, tentang Allah dan anak-anaknya. Amin. Kita sedang menantikan perjamuan kawin malam anak domba. Kita sedang menantikan milenium. Tetapi itu lihat, tidak ada seorang pun yang tahu hari, waktu dan jamnya. Amin. Tetapi itu sudah disingkapkan. Nah, bagaimana mengerti ini sekarang? Hari ini. Amin. Kalau Kristus ada di dalammu, apakah menunggu nanti Anda merasakan firman yang berkata di mana aku berada di situ kamu berada? Tidak. Tidak menunggu nanti itu. Apakah firman yang berkata di mana aku berada di situlah kamu berada, apakah itu Anda akan sesuatu yang menantikan milenium? Tidak. Amin. Hari ini pun itu sudah harus dirasakan, dialami. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan sakit penyakit. Amin. Ketakutan, kebimbangan, was-was, tidak ada damai sejahtera. Segala sesuatunya dipengaruhi oleh kabar-kabar yang sangat menakutkan di tengah-tengah dunia ini. Enggak seperti itu saudara dan saya. Amin. Haleluya. Ya, tetapi Anda akan sangat-sangat mengekspresikan hal-hal surgawi di dalam hidupmu hari-hari ini. Bukan nanti. Karena Anda harus tahu, surga itu, lihat, Anda rasakan sekarang di dalam pikiranmu terlebih dahulu. Amin. Surga itu Anda harus alami sekarang di dalam hidupmu. Karena lihat, tubuhmu itu adalah gambaran seutuhnya bumi dan surga. Amin. Hidupmu, tubuhmu itu, dirimu, itulah gambaran tentang bumi dan surga itu sendiri. Di manakah surga? Ketika orang merasakan damai dan senang. Di manakah itu pertama-tama? Di dalam pikiran seseorang. Amin. Dan dunia ini sudah dijangkau bagaimana dia dikatakan senang, gembira.
karena ukuran soal materi, hal-hal yang dapat mencukupi kebutuhan perutnya. Baru dia merasa senang. Nah, anak-anak Allah tidak demikian, karena manusia hidup bukan dari roti saja. Amin. Tapi dari setiap firman Allah. Dan sekarang firman Allah, apakah itu masuk ke dalam perut seseorang? Firman Allah masuk ke dalam pikiran. Anda paham itu? Ke dalam rahim, ke dalam pikirannya, bukan ke dalam lambungnya kemudian menjadi pergi ke jamban. Enggak seperti itu firman Allah. Jadi pertama-tama dia harus mengalami pengubahan itu di dalam pengubahan cara berpikir dulu. Haleluya. Dan semuanya tenang ketika dia ada di suatu tempat. Sama seperti anak-anak, keluarga. Lihat, keluarga itu, anak-anak itu akan tenang kalau bapaknya di situ. Ada bapaknya di situ. Ya, karena dia tahu kalau ada bapak kami nggak akan kelaparan. Amin. Kalau ada papa, kami tidak akan kelaparan. Kami akan makan. Itulah seorang anak. Jadi dia nyaman di situ. Itu pikirannya, tenang di situ pikirannya. Anda paham itu? Nah, hal yang sama Anda secara rohani di hadapan Tuhan. Amin. Kalau Allah ada di sini, masihkah khawatir Anda? Kalau Anda tahu ada Tuhan di sini, masihkah Anda bimbang? Di mana Anda bisa berkata, Bapa, amin, berikan aku ini, tolong aku ini. Lihat, orang percaya. Apakah Anda akan bimbang dan rasa gerusuk dalam hidup ini? Kalau Anda tahu Allahmu, Bapamu ada bersama dengan engkau, cerita saja kepada Bapamu, kepada Allahmu. Amin. Sama seperti seorang anak, di situ bapaknya, yakin dia. Papa, saya pengen itu, boleh enggak? Ya, tapi tunggu dulu, ini bikin dulu ini ya. Dia sudah tenang itu. Karena bapaknya sudah bicara, pasti dia akan dapatkan. Itulah seorang anak. Seharusnya begitu. Tetapi tidak seperti selalu begitu ketika dalam urusan sehari-hari. Enggak selalu, kalau ada bapak di situ, oke, sana minta sini, aku minta sana. Enggak begitu juga seorang anak. Amin. Bukan itu yang saya maksudkan. Tetapi dalam hal bagaimana dia nyaman dan tidak akan pernah takut kalau dia tidak akan makan, itu nomor yang penting. Amin. Kemudian bagaimana penjagaan, kalau ada orang jahat, dia tahu bapaknya akan melindunginya. Bahkan kalau dia tidur, ada bapaknya yang menyelimutinya, ada yang menjaganya. Bahkan dia kalau tidur, kalau dia mimpi buruk, ada yang membangunkannya. Anda paham itu? Jadi anak itu terjaga. Bahkan bisa mengatakan, ay marni biyaho. Martangnya kok. Ada seorang ayah mengingatkannya. Ya, begitu. Nah, hal yang sama. Jika Anda mengerti bahwa Allah selalu bersama dengan engkau. Apa yang kita mau takutkan? Apa yang mau kita risaukan? Bahkan Tuhan sudah tahu seberapa banyak apa yang Anda miliki di bumi ini. Tuhan sudah tahu. Tuhan sudah sangat tahu. Seperti apa akan apa yang Anda miliki, sejauh mana sepak terjangmu di dalam dunia ini, Tuhan sudah tahu. Sehingga kita bisa sadari apapun yang kita buat kadang-kadang kok enggak pas ya. Kok enggak cocok ya, orang lain punya ini, aku hanya punya ini. Oh, berarti Tuhan tidak menginginkanku seperti dia ya. Harus bisa seperti itu. Tuhan menginginkanku hanya sejauh ini. Karena kerja kerasnya sama saja. Urasa gogo dua nama saryon. Alai urasa olah-olah nyodoa wasa te. Amin. Jadi kita harus sadar bahwa kapasitas kita memang sebagai anak Allah memiliki sesuatu hanya sampai di situ. Sehingga kita akan tenang. Dan tidak memikirkan melampaui sesuatu hal yang ditentukan Tuhan bagi kita. Haleluya. Itu kalau Anda tahu bahwa Tuhan ada selalu bersamamu. Di sisi lain saya pernah menyampaikan ini bahwa saya ingatkan bahwa ingat bahwa Tuhan selalu ada. Amin. Ada di hadapanmu. Ada bersama-sama dengan engkau. Ya, kalimatnya saya agak sedikit lupa, tapi kurang lebih seperti itu. Saya pernah mengingatkan itu. Jadi jangan pernah Anda merasa bahwa
Anda tidak dilihat bahwa tidak ada orang yang memperhatikanmu. Ada yang tak terlihat yang melihatmu selalu, tetapi oleh mata lahiriahmu Anda tidak tahu bahwa ada yang selalu memperhatikanmu. Haleluya. Ya, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman. Amin. Hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Saya tidak pernah oleh kekuatanku, oleh usahaku, supaya saya bisa memiliki sesuatu. Ya. Tetapi kita hanya berdoa. Kita hanya berdoa. Bahkan apa yang pun yang sedang saya kerjakan, brother sister, itu karena doa. Saya sangat menyadari itu hari-hari ini. Dan Tuhan tidak ingin memberikan sesuatu kepada saya menurut pikiran saya. Harus menurut Dia, melalui mungkin saya sudah lupa doa-doa saya. Tapi ketika Tuhan konfirmasi, amin, itu karena doa. Kenapa? Itu karena doa. Dan memang harus seperti itu. Dan Tuhan ingin membuat segala sesuatunya benar. Tahapan-tahapannya Tuhan harus buat benar. Saya sudah melihat itu. Tidak usah yang lain. Karena kesaksian yang ingin saya saksikan adalah diri saya sendiri sekarang. Hidup saya sendiri yang ingin saya saksikan. Kepada orang lain. Terutama kepada orang-orang yang dipercayakan Tuhan di dalam pelayanan ini. Itulah yang saya rasakan. Dan tidak ada usaha saya. Saya sangat sadari. Enggak ada yang saya dapatkan dari usaha karena saya itu rajin. Enggak ada itu, enggak ada. Itu karena kasih karunia dan doa oleh karena iman. Dan doa-doa Anda akan dijawab Tuhan. Percayalah itu. Di dalam kumpulan ini terutama apa yang sudah selama ini kita doakan. Amin. Bagaimana kita dibuat Tuhan sabar. Kita dibuat Tuhan sabar dan terus mengingat janji-janji Tuhan. Dan kita tetap menjaga hidup kita kudus. Itu dia. Amin. Lihat. Di dalam daging, sekarang di dalam daging. Hidupku yang kuhidupi. Jadi realita. Terbukti, amin. Lihat, oleh iman dalam Tuhan, oleh iman di dalam Tuhan yang telah mengasihi aku. Lihat, Anda dikasihi oleh Tuhan, nah, itu harus terbukti. Itu harus terbukti bahwa doa-doamu didengarkannya. Tetapi Anda jangan menyerah kalau Anda berdoa. Terus besok belum ada kelihatan. Amin. Iya, karena unik sekali Tuhan. Unik sekali. Dan tak terpikirkan, kok bisa ya, kok jadi seperti ini ya. Anda akan seperti itu. Dan saya sedang melihat itu dalam diri saya. Saya tidak pernah membayangkan akan membangun rumah 2 tingkat. Atau 1 tingkat. Anda paham? Atau membayangkan untuk memiliki sebuah rumah. Dan itu untuk kita. Tapi lihat, Tuhan berkenan untuk menyediakan. Saya tidak pernah bayangkan itu. Untuk bisa lihat, memiliki sesuatu yang akan bisa disaksikan melalui perbuatan-perbuatan yang suci. Bahkan kelak berpikir untuk bisa menolong orang yang perlu ditolong. Amin. Enggak pernah itu saya pikirkan. Tetapi bertahap-bertahap ketika saya lihat hasil sesuatu yang kita usahakan, amin, di dalam kasih dalam Kristus, sedikit demi sedikit terlihat, oh, memiliki menjadi sesuatu, oh ketika ini nanti ini, oh bisa jadi begini, bisa jadi begini, bisa jadi begini. Enggak pernah itu terpikirkan.
tetapi itu kelihatan menjadi sukacita di dalam Kristus. Dan kita akan menjadi sesuatu yang berbicara kelak kepada orang, bukan tong kosong nyaring bunyinya. Amin. Hanya modal berjamita atau berkhotbah. Tapi tidak ada yang diekspresikan untuk hanya memberi makan sesuap nasi, orang nggak bisa. Enggak demikian orang yang di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, dibutuhkan memang pewahyuan. Amin. Dalam hal sabar ini pun dibutuhkan pewahyuan. Orang tidak akan pernah bisa sabar tanpa pewahyuan. Tanpa pewahyuan. Apa yang saudara akan kerjakan itu karena pewahyuan. Lihat. Dan tidak semua orang akan seperti Anda. Dan Anda tidak bisa menjadi seperti orang lain. Tapi Tuhan tidak akan pernah lupa dan lalai untuk membuat Anda seperti yang Dia mau. Amin. Membuat Anda seperti yang Dia mau. Dan lihatlah panjang sabarnya Tuhan ini. Di sisi-sisi lain lihat, setiap saat seperti tadi lagu, terkadang datang di dalam hati ini ingin menyerah. Ingin menyerah. Anda paham itu? Tetapi Tuhan dengan secara istimewa dan tak bisa diterka-terka memberikan penguatan-penguatan. Bahkan penghiburan. Haleluya. Jadi yang mau disaksikan di dalam hidup ini sendiri sekarang adalah diri kita. Di dalam Kristus. Di dalam Tuhan. Karena Nabi sudah tiada. Dunia akan melihat itu lagi di dalam Anda. Amin. Bahwa Tuhan ada di sini. Amin. Jika saudara dan saya saling bekerja sama. Menyatu. Jika Anda dapat melihat ada program ilahi yang tidak dapat dilihat orang lain, tetapi Anda dapat melihat di dalam diri pastormu. Hanya itu. Tapi kalau Anda tidak dapat melihat itu, Anda tidak akan bisa bersama-sama. Amin. Tidak bisa. Haleluya. Ya. Anda harus melihat itu. Sama seperti dulu para rasul itu. Ketika mereka tidak melihat ada program ilahi di dalam Yesus guru mereka. Amin. Mereka tidak akan bisa masuk sampai ke loteng Yerusalem. Mereka tidak akan bisa sampai ke dalam loteng Jeru. Tetapi mereka dapat melihat program ilahi itu. Amin. Maka mereka menantikan dengan sabar. Sehingga akhirnya Kristus, amin, bukan melalui lihat Yesus lagi, amin, tapi sekarang Kristus, anak Allah, sudah melalui para rasul, menjadi kesaksian yang hidup di zaman itu. Anda paham? Menjadi kesaksian yang hidup, yang bisa dilihat, yang dibaca oleh semua orang. Karena Yesus sudah tidak terlihat lagi, karena Dia sudah ada di sorga, duduk sebagai pengantara. Membela Anda dan saya sampai di akhir zaman, siang dan malam. Tetapi kesaksian yang hidup untuk berkata bahwa firman Allah tidak pernah berdusta, dulu dimulai dengan di dalam para rasul ketika mereka dihidupkan, diubahkan. Oleh karena iman terhadap anak Allah di zaman itu. Begitulah yang Tuhan inginkan kembali dikerjakannya di dalam mempelai wanitanya. Amin. Jadi Anda perlu mengerti apakah Kristus sedang bersaksi dalam dirimu atau tidak. Bagaimana caranya? Anda harus melihat apa yang menjadi program Allah di dalam kumpulanmu. Terutama apa yang sedang Tuhan perbuat untuk mengangkat firman Allah di dalam, yaitu saluran yang ditentukan Tuhan bagimu. Untuk apa itu semuanya? Apakah itu untuk manusiawi? Apakah ada di balik itu untuk kemuliaan Tuhan yang sedang dikerjakan? Karena kalau dilihat, itu bukan usaha manusia yang mengerjakannya. Amin. Ketika ada orang yang bermurah hati kepadamu, Anda harus tahu itu bukan manusia, tapi Tuhan yang tak terlihat yang sedang bekerja. Bahkan Tuhan bisa memakai hidup orang fasik untuk memberkatimu.
Bisa. Pengamsal mengatakan itu. Tuhan bisa memakai saluran, amin, supaya maksud Tuhan sampai kepadamu bahkan melalui orang fasik. Ya, itu bisa terjadi. Karena Tuhan Maha Kuasa. Kok jadi dia sih? Kan harusnya kan abang pendeta sana lah, atau abang pastor sana lah yang harusnya menolong saya. Kok jadi kau yang ngatur? Amin. Kalau Tuhan tidak ingin pastor sana yang ingin menolongmu, harus orang fasik sana yang digerakkan Tuhan untuk menolongmu. Karena Tuhan tahu bahwa orang yang fasik sana harus diselamatkan. Amin. Karena saya sudah katakan ada 4 kemungkinan besar. Amin. Yang masuk surga diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi yang memerintah seperti Kristus hanya mempelai wanita yang bijaksana. Yang lainnya itu bisa diselamatkan. Anda mengerti itu? Jadi itu program Allah. Apalagi kalau ada orang yang benar yang dipakai Tuhan saluran untuk menolongmu. Anda harus tahu itu. Di mana zaman yang sukar, oh masih ada orang yang mau menghargai saya, bahkan mempekerjakan saya. Anda paham itu? Haleluya. Bukankah Anda harus tahu, oh Tuhan terima kasih. Sehingga aku Tuhan di masa sukar ini tidak terlalu sulit untuk membuat api menyala di dapurku. Amin. Jadi semuanya harus disadari bukan kuat dan gagah kita. Bukan kuat dan gagah kita. Saya sudah rasakan, alami sendiri dalam hidup ini. Begitu baiknya Tuhan. Sehingga kita masih bisa berkumpul. Dan suara dari mimbar ini masih bisa terdengar. Lihat. Amin. Haleluya. Jadi banyak hal yang mau disyukuri ketika kita mendengarkan firman ini dan akhirnya membawa Kristus di dalammu bersaksi bersama engkau. Amin. Kristus di dalam engkau bersaksi. Haleluya. Nah, saya ingin ke nats yang lain. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-22 sampai selanjutnya, nanti juga di Yohanes 17. Sebelum itu, Anda harus ingat terus khotbah-khotbah saya di hari-hari yang lalu. Amin. Terutama yang terakhir, misteri ketujuh guru. Amin. Dan semuanya itu harus dilihat di dalam hidupmu. Apakah itu sudah betul-betul berkumandang di dalam hidupmu? Apakah dia sudah mengumandangkan engkau? Karena misteri ketujuh guru itu adalah misteri suara Allah di mana di Matius 17 juga Lukas 17. Amin. Tentang lihat gunung transfigurasi. 7 guru di situ. Suara Allah, inilah anakku yang kukasihi. Lihat. Inilah anakku yang kukasihi. Jadi ketika Anda mendengarkan khotbah ketujuh guru, itu adalah suara Allah. Apakah dia, amin, sedang membicarakan Anda? Karena ketujuh guru untuk berbicara tentang membicarakan anak-anaknya. Jadi jangan terlalu jelimet pikiran Anda. Apa itu 7 guru? Itu suara Allah. Di mana suara Allah sedang membicarakanmu kepada dunia. Kepada orang-orang. Waktu itu waktu Yesus Kristus ada saksi dari sorga dan saksi dari bumi. Dikatakan inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Amin. Kepadanya lah aku berkenan. Jadi ketujuh guru ini terkait juga dengan itu untuk dirimu. Jadi jangan ini menjadi teori. Tetapi melalui diri Anda, Tuhan berkumandang, itu maksudnya. Tuhan berkumandang sehingga orang melihat Anda.